Itu saking sayangnya. Subhanallah jemaah rahimakumullah, berangkat tuh sampai ke tujuan. Nih, kita hargain tuh orang tua kita yang jauh ketemu kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, diintip. Ya Allah, Mah. Iya kan? Mertua. Salaman dipeluk jemaah rahimakumullah, dilihat masya Allah bawa ayam jago, ya kan, bawa pisang, Allah, bawa macam-macam sekarung, bawa beras buat anak cucu. Itu kalau di total, mohon maaf 500.000 habis. Habis 500.000 disambut orang tua, disambut aja sama anak, senengnya luar biasa. Emak sehat, bapak sehat, ayo masuk nih anak yang soleh. Ibu keluar langsung beli makanan yang enak buat orang tua kita. Begitu. Jangan malah ya datang lagi aja. Ngapain datang? Naudzubillah min dzalik nih, tandanya namanya anak yang kurang barokah begitu tuh. Enggak seneng. Maka jemaah disambut, dikasih sarapan, dikasih tempat tidur yang nyaman, biar istirahat. 3 hari di kita mandang cucu, ya Allah senangnya luar biasa. Orang tua mah Bu beda, makan juga nggak seperti waktu muda. Iya sedikit itu. Itu mantunya masak enak banget, opor, daging ya kan, macam-macam. Kata orang tuanya, nah udah mama bikinin aja, goreng itu aja tempe sama tahu, udah sama sambal terasi aja, udah ngapain daging udah nggak Bu. Ya kan? Tapi kan memang anaknya anak yang soleh, anak solehah, nyambut tuh orang tuanya dengan senang hati, dijamu, dihargai. Ini orang yang akan dapat keberkahan sepanjang zaman, sepanjang hayat. Ya rahimakumullah, selesai itu, udah 3 hari. Nah, makasih ya, mau udah dijamu, bapak udah dijamu, ma bapak sekarang waktunya mau pulang. Udah nengok cucu, udah senang banget, alhamdulillah. Emang orang tua baik Bu, ngamplopin jemaah rahimah buat cucunya, ngasih 100.000. Itu udah ngumpulin itu berhari-hari buat cucu. Berarti 600.000 modal. Giliran pulang jemaah rahimakumullah, ongkos dari sini ke Tasik ya kan 150, berdua 300. Ma, alhamdulillah, ya udah kalau pulang Ma, ya ini saya bekelin, ini buat ongkos Ma berdua 300 sama 100 kali buat jajan di jalan 400. Ini ibu bapak masih tekor 200.000. Bener nggak? Allahu Akbar. Mestinya anak yang soleh jemaah rahimakumullah, kalau memang ada rezeki jangan perhitungan, karena orang tua kita nggak pernah perhitungan buat kita. Lebaran ibu mohon maaf, orang tua mah biarin pakai baju tahun yang lalu, asal anak pakai baju baru, bener gak? Orang tua mah ya Allah 3 tahun udah ganti-ganti itu, orang gak ada yang tahu ini. Bener ya? Tapi anak kita mau baru terus, sepatu buat sekolah baru, buku bagaimana anak kita biar baru, semuanya dilengkapi. Itulah jasa orang tua luar biasa. Maka orang yang akan memperoleh kebaikan di bulan Rajab adalah orang yang senantiasa bakti sama orang tua kita. Dari sini ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Kalau ini dosa diampuni itu kan, kalau dosa itu kan berarti amal kita dengan dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita dengan sesama manusia terampuni nggak kalau kita belum bermaafan atau gimana? Ya. Kalau dosa kita kepada Allah meninggalkan perintah, meninggalkan perintah Allah, seperti nggak sholat itu dosa, nggak puasa itu dosa sama Allah, kayak mampu dia nggak zakat, nggak haji itu dosa, ya kan? Tidak melaksanakan perintah Allah seperti bakti terhadap orang tua, kita nggak bakti, dosa sama Allah karena tidak melaksanakan perintah. Nah, kalau kita dosa terhadap sesama manusia, yang rahimakumullah, di antaranya zalim, ngomong kasar, nyakitin hati, itu dosa. Sama suami istri kepada suami enggak taat, enggak patuh, itu dosa kepada suami kita. Kepada anak kita enggak mau ngasih pendidikan yang baik, dosa. Maka kalau kita dengan Allah cukup istighfar, udah diampuni sama Allah. Tapi dengan manusia harus minta maaf. Harus minta maaf. Seperti kita menyengaja nyindir, ngomong ke orang yang memang kita tidak suka, dia sakit hati, minta maaf sama dia.
ataupun mungkin hal-hal yang lain lah yang kaitannya dengan hakul adam, maka tidak cukup istighfar, tapi tadi segera hubungkan silaturahim, meminta maaf, meminta ridho. Begitu Bu Haji. Berarti dosa yang terampun itu dosa yang dengan Allah. Iya, dengan Allah. Yang dengan sesama manusia harus ridho birido, harus minta maaf dan memberi maaf. Makanya kenapa sih kita kalau pas sebelum Ramadan itu kan ya, biasanya saling memaafkan. Sebelum kita mau Ramadan, barangkali ibu-ibu yang hadir di majelis taklim punya salah, saya sengaja atau tidak, minta dimaafkan. Maafin Bu, maafin, itu maksudnya. Ama di saat habis Idul Fitri kan biasa salam-salaman, ya kan? Itu supaya kita kaitan dengan Allah baik, ibadah mahdohnya, goiro mahdohnya baik, begitu. Bahkan yang lebih berat itu kaitan dengan manusia, Bu. Kalau sama manusia nanti di akhirat bakal ditagih kalau kita punya hutang sama manusia, punya dosa sama manusia. Makanya nanti di akhirat ada orang yang namanya muflih, ya, muflis ya. Muflis itu orang yang rugi. Dia punya amal, nggak ada amal kebaikannya sisa sedikit pun, habis karena diambilin buat bayar orang yang pernah kita sakiti. Jadi nanti dituntut tuh sama si bulan A, B, C, udah antri itu di yaumil hisab. Dia nuntut di hadapan Allah, ya Allah, saya pernah waktu di alam dunia saya disakiti sama dia, saya nuntut ya Allah. Maka kata Allah, ayo minta maaf sama dia, kebaikanmu berikan kepada dia. Ada yang nuntut semua 3, 4, 5 orang, kebaikan dia diambil, masih ada 1 orang. Ya Allah, saya belum pernah disakitin sama si fulan, saya menuntut ya Allah. Udah gak punya kebaikan sedikit pun. Maka kata orang tadi, ya saya tetap menuntut ya Allah. Ya udah, keburukan situ pindah ke dia, karena udah gak punya kebaikan. Jadi dia numpuk keburukan. Itulah orang yang celaka, yang rugi. Jadi makanya di dunia ini, mumpung kita ya ada kesempatan, ayo tebarkan kebaikan, saling ridho birido. Ya memang berat Bu, orang yang pemaaf itu luar biasa. Makanya disukai sama Allah. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Kita cari saudara ini jamaah rahimakumullah susah. Kalau cari musuh gampang. Cari saudara karena Allah. Karena saudara itu nanti di akhirat akan memberikan pertolongan buat kita. Nih ibu yang hadir setiap Sabtu ini akan memberikan pertolongan satu dengan yang lainnya. Nanti kita pada nyari di sorga, si fulan mana? Ya Allah, ternyata alhamdulillah dalam sorga, kita senang ya Allah, makasih ya Allah kita ketemu lagi dalam sorga. Kalau nggak ada seandainya, ya Allah izinkan aku untuk nolong dia, ya Allah dia orang baik ya Allah. Itu bisa berlaku kalau kita baik dan amal kita mumpuni banyak. Begitu. Makanya tebarkan kebaikan, ya karena sesungguhnya itu ada manfaat dunia dan akhirat. Kalau gitu kalau seandainya kita pernah berselisih sama orang, pernah berselisih dengan orang tersebut, berarti kan ada dosa dia. Terus begitu mau kita sadar ya setelah, tapi kita mau minta maaf, nggak ketemu lagi sama orang tersebut, bagaimana caranya? Ya, itulah jemaah rahimakumullah. Yang penting tadi kita udah ada niat baik sama orang. Suatu ketika kita berselisih sama si B, ternyata si B seandainya nggak ketemu lagi sama kita, nggak tahu kemana ya, begitu? Iya nggak ketemu lagi, kita nggak pernah. Iya nggak pernah ketemu lagi sama si B, maka doakan, ya Allah, saya pernah salah sama si fulan si B. Mudah-mudahan ya Allah Engkau maafkan kesalahan saya, dan juga mudah-mudahan Engkau berikan kepadanya kebaikan ya Allah, berikan hidayah, berikan kebaikan, berikan hal yang manfaat buat dia, mudahkan segala urusannya. Doa yang baik buat orang yang dulu pernah kita tidak sukai itu menjadi nilai tambah kebaikan buat kita kepada dia. Begitu ya Bu, begitu. Kalau nggak ada ya berarti kita doakan Fatihah. Itu diantara cara supaya kita menghubungkan tali silaturahim kepada orang yang ada ataupun yang tidak ada. Itu saja hadirin jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita ningkatin amal soleh sehingga insya Allah hidup kita lebih manfaat lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim